Jadi tidak ada lagi nunggu siksa yang pedih apa saat ini mumpung masih ada sisa umur. Kembali kepada Allah apa nunggu nanti dipaksa, disiksa, digebukin atau kembali dengan rela dan ridho kepada Allah. Bila kita mau kembali sekarang, yuk mari latihan bersama dulu sebelum melanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masuk ke dalam dirimu. Bacalah kitabullah. Apa? Uribi Allah. Masuklah ke dalam dirimu. Lepaskan tali kewujudanmu. Lepaskan tali kekuasaanmu. Lepaskan tali kehendak dirimu di hatimu. Lepaskan penglihatanmu. Lepaskan pendengaranmu, lepaskan hidupmu, lepaskan perkataanmu, semuanya lepaskan yang ada di kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Lepaskan semua, jangan kau aku itu milikmu. Sebab sifat itu semua, sifat Tuhanmu yang memakaimu, yang membuatmu, yang menciptakanmu. Ayo silakan wahai sahabatku. Semoga saya dan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah mati sebelum mati agar saat nanti sakaratul maut agar sebelum datangnya sakaratul maut kita sudah tahu tempat kembali dan kita sudah pegang erat tongkat husnul khotimah. Jadi setelah kita kembali, maka iblis setan takkan mampu kembali menggoda kita lagi. Bagaimana mungkin iblis setan menggoda yang tidak ada? Bagaimana mungkin iblis setan menggoda yang ada? Mana mungkin Adam bisa digoda? Adam bisa digoda karena Adam merasa ada. Adam ikut iblis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Silahkan 5 menit biar lebih lama. Ayo silahkan masuk ke dalam dirimu. Lepaskan semua. Mungkin ada sebagian sahabat-sahabat yang selalu nyimak paparan uribi Allah bertanya di dalam hatinya.
Kang Halim menyuruh para jamaahnya hening, bertapa, zuhud, khalwat, diam. Tapi Kang Halimnya sendiri, umak sendiri. Tidak ikut hening, tidak ikut khalwat, tidak ikut zuhud, tidak ikut diam. Bagaimana mungkin saya bisa bergerak begini dan begitu? Bagaimana mungkin saya bisa minum kopi, bisa merokok? Mana mungkin saya bisa duduk dan bisa bicara tanpa dipakai, tanpa digunakan oleh pemiliknya. Jadi jangan pandang sayanya, jangan pandang kulit kitabnya. Bacalah dengan kitabmu, kitab yang ada di diri saya. Tembuslah raga ini, siapa yang berperan, meskipun kelihatannya obawai, meskipun kelihatannya ndak diam, meskipun kelihatannya umek wae, minum kopi, merokok, ngobrol begini di waktu zuhud, meskipun kelihatannya obah, namun di dalam hati sudah tak ada Abdul Halimnya yang bisa obah. Jadi meskipun obah dan diamnya sama-sama, mati Abdul Halimnya. Jangan pandang bajunya. Nanti Anda bakal silau memandang bajunya. Sama ketika kita memandang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silau Anda memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anda tak pernah jumpa dengan siapa yang memakai baju Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita diperintahkan persis sama seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya? Imannya. Apanya? La ilaha illallahnya. Muhammad bukan kamu yang melemparkan sama. Muhammad bukan kamu yang memanahkan sama. Tapi akulah yang melempar dan yang memanah itu. Berarti obah menengi Muhammad. Yo meneng lan obai Gustine Muhammad. Jadi jangan terlena dengan casing-casing, dengan kulit, dengan baju. Agar kita tak silau. Namun bila di dalam hati kita setannya yang wujud, maka tak akan pernah bisa menembus baju di balik baju. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Tapi untuk mencapai semua itu memang harus menjada wajada. Bila Anda harus belajar di luar sana, penuh dengan banyaknya biaya. Banyaknya waktu yang ditinggalkan puluhan tahun belum tentu paham. Jadi di paparan uripe Allah ini diajarkan dengan yang sesingkat-singkatnya. Karena umur kita tak lama lagi. Karena hari penangguhan waktu sebentar lagi akan datang. Jadi tidak sempat berlama-lama hanya untuk belajar dongeng-dongeng saja. Silakan dilanjut. Sahabatku semua, Anda sangat amat paham nanti ketika sudah datang ajal kematian. Kita semua akan paham ketika kita sudah sendakap begini. Iya ya, berarti semua peristiwa yang aku lakukan sejak akil balik hingga setua ini, sehingga aku mati, bukan aku yang berlaku. Bagaimana mungkin aku bisa berlaku apa-apa sementara aku hakikatnya mati, aku hakikatnya tak ada. Mana mungkin bisa melakukan semua itu? Iya ya, baru sadar bila Anda mati. Siapa yang sadar? Apakah Anda bisa sadar? Ayo. Apakah kita bisa sadar? Ayo.
Siapa yang sadar? Bagaimana mungkin yang mati bisa sadar? Semua itu kan hanya gambaran-gambaran pemahaman hawa nafsu, pemahaman iblis dan setan, seolah-olah manusianya harus wujud selamanya, seolah-olah manusianya harus hidup selamanya, seolah-olah manusianya harus kuasa selamanya. Apa buktinya? Manusia masih melewati setelah kematian nanti, lewat alam kubur, siksa kubur, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, sampai hari akhirat, sampai hari padang mahsyar, sampai hari timbangan, sampai neraka surga. Seolah-olah kan manusianya minta hidup terus. Kalau manusianya minta hidup terus, mana hidup Tuhannya? Kalau manusianya sudah ketemu uripe Allah, selesai sudah semuanya. Tak ada lagi cerita-cerita itu. Tanggalah cerita dongeng-dongengnya manusia. Tanggalah angan-angan dan pemikiran manusia. Bila sudah ketemu Tuhannya, mana mungkin manusianya bisa bercerita lagi, kecuali hanyalah cerita Tuhannya. Seolah-olah kita selama ini tidak percaya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah matinya manusia kembali kepada Allah, tidak percaya. Sudah mati pun tidak percaya masih ada alam kubur, siksa kubur. Kalau manusianya wujud terus, lalu kapan peran Tuhannya ini harus wujud? Dikasih kabar gembira setelah kematian tidak ada cerita lagi, ora percaya. Tidak mau dirinya kalau setelah kematian tidak ada alam-alam lagi. Saya tidak percaya. Kalau setelah kematian itu tidak ada alam-alam lagi, selesai, the end. Saya tidak percaya. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Alam kubur, kematian itu hak. Alam kubur hak. Siksa kubur hak. Hari kiamat hak, hari kebangkitan hak, hari akhirat hak, hari yaumul hisab hak, hari buat siratal mustaqim hak, hari neraka dan surga hak. Hak itu maknanya apa? Bukan nanti, nyata sekarang kejadiannya. Itu yang dinamakan hak. Karena manusianya masih mati, ya ora percaya. Mati hatinya. Katanya iblis dan setan, bro, semua itu besok. Itu nanti semua cerita itu. Hanya dongeng saja nanti kejadiannya. Kenapa? Agar iblis dan setan dengan leluasanya menyesatkan kita semua selama ini dari iman kepada Allah. Dari la ilaha illallah. Makanya iblis dan setan itu selalu menggaungkan seolah-olah Allah tak pernah wujud. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanya manusianya saja. Di alam kubur pun sudah benar-benar mati mayatnya. Sudah dikubur kok masih ngaku-ngaku hidup saja. Nanti di alam kubur dihidupkan, disiksa. Kalau di alam kubur nanti setelah manusia dikubur itu dikembalikan lagi rohnya. Yang mending kita gali lagi, hidup lagi bersama kita. Kalau memang benar hidup dan disiksa. Logika enggak? Tapi nyatanya setelah digali, ya tetap mati. Kenapa? Karena sudah masuk surga. Surganya badan ini di mana? Surganya ya di tanah. Asal penciptaannya. Dari asal penciptaannya, bila sudah kembali kepada asalnya, ya itulah surga. Adam itu di mana? Ketiadaan itu di mana? Ya di surga jannahnya Allah. Ketika kita merasa masih ada, ya kita tinggal di neraka. Tapi kalau sudah plek, bagaimana mungkin kita ngaku-ngaku kita hidup? Bagaimana mungkin kita ngaku badan ini badanku? Wong hakikatnya kita ndak ada. Ndak bisa apa-apa. Yang hiduplah yang tahu bahwa kita sudah mati. Nah,
Apa lambangnya badan yang sudah mati itu dibungkus kain kafan putih? Itulah hakikat ihram. Suci, bersih. Yang pakai baju ihram pun, yang berangkat haji pun belum tentu suci seperti sucinya mayat. Jika manusia berperan terus dalam dongeng-dongeng ceritanya iblis, sampai kapan Allah wujud? Sampai kapan Allah jadi Tuhan? Manusianya jadi Tuhan terus. Waktu hidup ini saja manusianya jadi Tuhan. Waktu mati pun tidak rela dan tidak ridho bila manusianya tidak jadi Tuhan terus. Seolah-olah manusianya bisa berjalan dengan hidup manusianya disiksa, diazab, dikasih kabar yang bahagia bahwa setelah mati nanti tidak ada apa-apa lagi. Kok tidak mau? Tidak, aku harus disiksa. Tidak, aku harus diazab. Kok senang disiksa? Kok senang diazab? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillah. Bila di dalam mengheningkan cipta ada masalah-masalah, ada ketemu apapun, bisa diceritakan di admin 08224564747438. Silakan, insya Allah kami balas.